Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam yang terhormat dosen pengatur di komunikasi Dr. Fadila Nur Fatmawati, MSc. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Al-Asyari. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Asyari. Yang kami hormati segenap jajaran guru SMK Al-Asyari. Dan yang saya banggakan seluruh murid SMK Al-Asyari kelas 10 dan kelas 11. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi bias gender dan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Dias dan rekan saya Muhammad Abdul sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga ada ice breaking. Yang keempat ada pelatihan. Selanjutnya ada Q&A dan yang terakhir yaitu penutupan. Memasuki acara yang pertama, memang kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama dengan harapan acara ini dapat terselesaikan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya sesi penyampaian materi. Materi yang pertama adalah materi tugas gender yang akan disampaikan oleh Pak Reza Amin Rahman, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Laporan nanti. Saya dah sebut paspor. Ya, Google kan ada di sebelah seberangnya biasanya ada logo. Teman-teman bisa lihat dan scan ya. Ya, mungkin setelah di scan nanti ada Google Form yang bisa. Yang belum bisa di scan mungkin teman-temannya ketika masuk ke Google Formnya linknya bisa dikirim ke grup. Jadi teman-temannya bisa langsung melawatnya. Jadi ada yang tahu apa bedanya gender sama seks? Aku juga yang bilang seks itu berhubungan. Sebenarnya seks itu kalau hubungan seks memang iya berhubungan, tapi seks itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu seperti yang kita tahu dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin sendiri itu sudah tidak bisa diubah. Jadi sudah dari sananya secara biologis. Ya, nggak bisa diubah. Kalian nggak bisa dari perempuan minta jadi laki-laki, nggak bisa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau laki-laki itu punya segalanya, kayak segalanya sih, kayak punya penis dan memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis. Sedangkan perempuan
mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran melahirkan, dan memproduksi juga memproduksi air susu juga. Nah, jadi gender itu jenis kelamin atau seks itu tidak bisa dipertukarkan, dan fungsinya memiliki fungsi masing-masing yang tidak bisa diubah. Kayak laki-laki ya tugasnya memproduksi sel sperma, dan perempuan ya mereproduksi sel sperma itu melalui sel telur. Nah, terus apa itu gender? Tahu apa itu gender? Nah, kalau gender ini itu adalah hasil konstruksi sosial. Seperti yang kita tahu, mungkin banyak di luar sana dan beberapa gender, laki-laki dan perempuan. Bahkan ada di luar negeri ada yang mengaku dirinya di luar dari kedua daripada itu. Nah, gender itu dikatakan kalau di Indonesia itu laki-laki dan perempuan, dan itu merupakan hasil dari konstruksi sosial. Jadi hasil dari sehari-hari kita gimana. Misal kayak perempuan itu dianggap lemah dan laki-laki dianggap kuat. Perempuan itu lebih emosional, kayak gampang nangis dan lain-lain. Laki-laki itu jarang nangis. Nah, itu hasil konstruksi sosial. Terus laki-laki tidak bercerita. Terus perempuan cerewet. Nah, itu adalah hasil konstruksi sosial yang biasa kita sebut dengan gender. Jadi gender itu bukan kontrak. Ya, jadi kalau gender itu bukan kodrat atau gender kelamin tadi, kodrat dari Tuhan yang nggak bisa diubah-ubah. Sedangkan gender hasil konstruksi sosialnya itu diubah-ubah. Kayak gender itu biologis pemberian Tuhan dan tidak dapat diubah. Kayak yang tadi aku bilang, laki-laki tugasnya memproduksi dan perempuan tugasnya reproduksi. Sedangkan gender itu adalah kultur atau adat istiadat, dan itu hasil konstruksi sehari-hari kita dari masyarakat. Kayak tugasnya itu kayak memasak, mencuci dan lain-lain, itu kan biasanya kayak tugas perempuan. Sedangkan itu laki-laki juga Nah, jadi apa sih bias gender? Bias gender itu hasil dari ketidakadilan seseorang dari salah satu jenis kelamin yang merasa dirinya tidak adilkan oleh jenis kelamin lainnya. Kayak misalnya di sini ada gender dan marginalisasi perempuan. Nah, gender dan marginalisasi perempuan itu disebabkan oleh adanya salah satu jenis kelamin yang merendahkan jenis kelamin lainnya. Kayak misal laki-laki itu sering merendahkan perempuan di rumah tangga. Misal, ya udah kamu masak aja di rumah atau merawat anak aja di rumah. Nah, sedangkan seharusnya laki-laki juga bisa ngelakuin hal itu, gak cuma perempuan. Nah, selanjutnya ada gender dan subordinasi. Nah, jadi subordinasi itu pandangan suatu jenis kelamin atau gender itu biasanya menyebabkan subordinasi.
Subordinasi itu biasanya adalah ya miss, ya kayak perbedaan pendapat dari satu gender ke gender yang lainnya, kayak irasional dalam berpikir, kayak perempuan itu nggak bisa dan laki-laki ya, perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Itu mungkin di dulu sebelum ada pembelaan salah satu gender, banyak yang berpikir kalau perempuan itu lo nggak bisa jadi pemimpin, sedangkan pemimpin itu lo harus laki-laki. Seiring berjalannya waktu kan banyak kayak presiden perempuan, pilkada bupati perempuan, gubernur perempuan, dan banyak. Nah, jadi ketidakadilan pada gender itu penyebabnya ada beberapa. Salah satunya yaitu stereotip atau pelabelan. Ya, ini yang sering terjadi di masyarakat. Kayak ya, perempuan itu dilabelin kayak ya udah di rumah aja, yang kayak tadi aku bilang. Dan ini udah melekat dari dulu, dan ya banyak salah satu gender itu yang membela hak dari gendernya masing-masing. Selanjutnya ada kekerasan gender. Nah, karena perbedaan yang tidak adil tadi, timbullah kekerasan. Nah, kekerasannya secara mental atau fisik. Nah, kekerasan ini biasanya kalau secara mental mungkin di sosial media juga banyak yang sering komen bias gender yang arahnya ke kekerasan sosial, kayak di TikTok yang kalau perempuan diserang di komen menyerang seksual itu dianggap kekerasan seksual, sedangkan kalau laki-laki yang di komen tentang kekerasan seksual itu dianggap biasa saja. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Selanjutnya ada beban kerja ganda. Jadi saat nanti kita menikah, biasanya ada salah satu gender, salah satu entah itu suaminya atau istrinya yang itu mempunyai beban kerja ganda. Kayak laki-laki dan perempuan dua-duanya bekerja di luar, tapi malah perempuannya di rumah juga ngerjain pekerjaan rumah kayak mencuci, merawat anak, cuci piring dan lain-lain, itu malah dikerjain sama perempuan juga. Jadi itu juga menyebabkan ketidakadilan pada gender. Mungkin itu aja materi tentang bias gender. Selanjutnya ada materi tentang reproduksi kesehatan yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Disini Putra. Oke, Putra. Oh, tak udah. Nanti aja udah ya. Jadi aku mau jelaskan tentang gender dan kesehatan. Ya, aku mau tanya, itu kuesionernya langsung diisi gak apa-apa ya? Ada yang belum mengirim kan? Link yang tadi masih 11 anak yang mengisi Google Form, mungkin yang lainnya bisa dilanjutkan untuk mengisi terlebih dahulu sebelum memasuki materi kita yang kedua. Yang ada kendala jaringan atau apa, ajukan tangan sekarang. Iya, terus seperti itu. Yang berkendala siapa? Saya Apa itu?
Mana lagi yang nggak bisa? Ya. Ini yang cewek itu udah bisa semua. Berarti yang kirim semuanya cewek. Kalau coba. Pertanyaan yang bukan pilihan yang berupa jawaban tulis. Ketika kalian tidak tahu jawabannya, langsung bisa diketik tidak tahu saja. Nah, di situ kan ada kolom jawaban seperti yang esai. Kalau nggak ada jawabannya, jawab tidak tahu. Tahu tidak menjelaskan. Kalau tahu ya nggak apa. Misalnya ibu bilang apa? Jangan serius-serius ya. Tuh, kita langsung mulai ya. Sudah? Dan cowok-cowok aman? Cowok aman tapi yang isi cuma 38 orang ini. Kenapa ini bu? Sudah semua ya teman-teman? Mana itu yang belum? Belum.
Sudah semua ya teman-teman? Sudah ya. Oke. Sudah mungkin acara selanjutnya pembicaraan materi yang kedua tentang gender kesehatan yang dijelaskan Putra. Oke, terima kasih atas waktunya. Bisa teman-teman. Untuk lanjut ke materi gender kesehatan, aku pengen nanya, ada yang bisa jelasin tentang bias gender yang sudah dijelaskan oleh Mas Reza secara garis besar aja? Ada berani? Tak betul. Tak betul. Tak betul. Kalau ada yang berani, ada ya. Jelasin tentang bias gender yang atau enggak apa yang kalian dapat dari materi pertama tadi yang dijelaskan oleh Mas Reza. Apa saja? Karena kalau sudah kalian nggak paham di materi pertama tadi, lanjut materi kedua agak berat. Takut makin bingung. Undangan bagaimana? Kan gitu ya. Nggak mau? Hah? Gratis ya? Oke teman-teman, awal jelasin tentang gender kesehatan. Jadi kacamata gender itu bukan dulu tentang laki dan perempuan, bukan dulu tentang seks yang di stigma kalian itu. Seks itu ya bukan porno, hubungan. Gender itu luas, dari kacamata apa saja itu bisa dilihat. Untuk kali ini aku akan bahas tentang kesehatan reproduksi. Karena ini bukan hal yang tabu, karena kalian juga harus mengetahui hal-hal kayak gini untuk edukasi, bukan untuk ngajarin kalian nggak benar. Untuk kesehatan reproduksi sendiri itu mencakup badan sehat fisik, mental, sosial, dan semua aspek terkait sistem reproduksi dan fungsinya. Ada 4 jenis, yaitu kesehatan seksual, kesehatan kehamilan, kesehatan persalinan, kesehatan pasangan persalinan. Nah, mengapa aku bilang tadi kalian paham apa enggak pembagian pertama? Karena tujuannya mengapa memahami gender dalam reproduksi itu penting? Karena yang pertama tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan dan laki-laki. Jadi kacamata gender itu dibuka untuk mengetahui bukan hanya laki-laki perempuan perbedaannya, tapi di dalam laki-laki itu pasti ada jiwa maskulin dan jiwa feminin. Di sini ada yang merasa laki-laki tapi memiliki jiwa feminin. Ada yang laki-laki suka make up gitu. Kalau ini ada perempuan merasa kalau merasa unik mau dijelasin apa yang sudah dilihat. Nah, jadi itu
belakangan aja, ibu duluan. Kan biasanya di masa itu ibu-ibu datang kita prioritas saya ibu-ibu. Padahal ya misalkan ada bapak belakangan juga ya bapak kan betul tolong. Nggak perlu ibu-ibu yang sakit harus diprioritaskan. Nah itu kita harus belajar dengan itu agar tidak terjadi ketimpangan gender. Untuk poin yang ketiga, menegakkan kesadaran tentang hak reproduksi. Kalian tahu hak reproduksi? Tadi kalau Mas Reza reproduksi pada tahu, berarti tahu reproduksi apa? Gak melulu tentang kelamin loh ya. Kalian bisa jelasin, dapat tadi ada penelitian tadi bahwa dia jelasin. Reproduksi itu apa nih? Bagian. Oh hebat. Mau menjelaskan apa? Jelasin ya. Tadi jawabannya apa? Diulangi. Jadi yang dimaksud reproduksi itu temannya jawab hampir betul, tapi yang memang kenyataannya kayak gitu. Menegakkan kesadaran tentang hak reproduksi. Jadi reproduksi sendiri itu antara laki-laki dan perempuan itu kan pasti memiliki hak dan memiliki kodratnya masing-masing. Kalau laki membuahi, kalau perempuan membuahi, dan itu nggak bisa ditukar maupun secara bebas dan lain sebagainya itu nggak bisa ditukar karena itu udah kodrat dan itu merupakan hak reproduksi. Selanjutnya hak reproduksi. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi dan lainnya kesehatan reproduksi, mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatan mereka, menghindari diskriminasi berdasarkan gender dalam kesehatan. Jadi dalam tantangan dan upaya meningkatkan kesadaran dalam kesehatan reproduksi, tantangan yang pertama itu menjelaskan oleh tadi kekerasan gender. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan yang berdampak pada kesehatan reproduksi mereka. Jadi kalau misalkan ada pasangan suami istri yang suaminya itu ada yang terhadap istrinya atau yang pacaran mungkin di sini ada pacaran. Yang pacaran di sini bukan sesuatu ini. Jadi itu sebenarnya kita terasa berbasis gender. Jadi kenapa sifat dominan itu lebih sering melakukan kekerasan karena dia merasa saya cowok, saya kuat, cewek itu lemah. Kembali lagi kepada studi sosial yang kita sampai masing-masing. Tantangan kedua yang kurangnya akses bagi perempuan dan laki-laki yang kurangnya akses ke layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Yang selanjutnya stigma sosial. Ada stigma yang menghalangi individu untuk mencari data terkait masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan yang pertama melakukan edukasi tentu seperti yang kami lakukan sekarang kepada teman-teman. Walaupun kalian masih dianggap ini, ya edukasi bisa dilakukan sedikit mungkin agar kalian tidak salah di jalan, jangan salah pasangan dan menyebabkan. Terus yang kedua itu kampanye kesadaran bisa dilakukan dengan melaksanakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang hak reproduksi dan kesetaraan gender. Yang terakhir yang dilakukan melayani kesehatan yang sensitif gender. Nama
Jadi kesadaran yang pemahaman tentang gender dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, melalui pendidikan dan akses pelayanan yang tepat. Secara garis besar kalian mengerti atau enggak tentang reproduksi yang aku jelasin sedikit? Ya, karena sedikit sekali. Kalau dibedah semuanya itu masuk banyak. Ada yang bisa jelasin ada lagi? Ada. Ada yang mau ya? Ada yang mau ya? Ayo belajar. Belajar berani ngobrol. Belajar teman-temannya kan? Sekelas kan? Oke, sekian materi dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian tampung dulu karena pertanyaan ada di sesi terakhir. Habis ini udah ada materi, kalian senang-senang. Tapi mohon kondusif karena habis ini kan sudah bayar yang ini. Jangan gara-gara cewek nanti kalian rame-rame di belakang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semuanya, kenalin nama aku Sela Rizal Wara. Bisa panggil apa aja. Aku dari Padang juga, Padang Jawa Timur, di Tegal. Oke, karena kalian udah dapat 2 materi tadi, capek gak? Ngantuk gak? Udah makan? Ya, nantinya sambil makan boleh. Oke, sekarang kita seru-seruan aja. Karena sudah 2 materi ya, jadi setelah materi main game. Oke, kita ada 2 game di sini. Kayaknya sama-sama uji konsentrasi kalian. Nanti mungkin yang game apa? Kalian tahu nggak game apa? Yang bisa nebak nggak game apa? Melatih konsentrasi. Mungkin itu biasa teman-teman duduk apa boleh dibahas? Duduk aja ya. Teman-teman tetap duduk. Yang minta tolong buat berdiskusi ya. Oke, jadi kita ada 2 game. Yang pertama itu nanti konsentrasi sama kalian, sama dua-duanya, tapi beda Beda game. beda. Jadi yang pertama main gamenya itu ketika kita bilang mata, kalian nunjuknya mulut. Jadi misal mata, nunjuknya ke mulut ya. Nah, untuk mulut kalian nunjuknya hidung. Ketika aku bilang mulut, nah, kalian nunjuknya hidung. Dan yang terakhir yaitu hidung, kalian nunjuknya mata. Oke, diulang ya teman-teman. Oke, mungkin langsung dipraktekkan ya. Mata itu mulut. Oke, dulu yuk. Mata. Konsentrasi di Mata itu mulut. Mata itu mulut. Mulut itu hidung. Mulut itu hidung. Dan hidung itu mata. Mungkin dicoba ke kakaknya dulu ya sebagai contoh ya. Oh ya, nanti kalau dari kata-kata ini bakalan lihat cari adik-adik yang sama itu nanti bakalan disuruh maju. Bakal jawab sedikit. Dari kata-kata bakalan jawab masuk lagi ya. Konsentrasi makanya nggak usah rame. Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya. Jadi aku cobain ke kakaknya
Oke, bilang ya. Ketika aku bilang mata, kalian nunjuknya hidung. Mulut, sorry. Mata itu mata. Nah, mata. Mulut itu hidung. Mulut. Nah, ini mulut teman-teman. Jadi kalau aku bilang mulut, kalian nunjuknya hidung. Nah, kalau aku bilang hidung, kalian nunjuknya mata. Oke, kita coba ya. Mungkin teman-teman kata-katanya. Ingat ya, salah dihukum. Kita sama, tidak ada kesini. Oke, mata itu mulut, mulut itu hidung, dan hidung itu mata. Mata. Nah, mulut, hidung, 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 mata. Nah, salah. Nah, jadi kalau mata itu tunjuknya itu mulut ya. Oke, bisa dimengerti? Yang belum paham nggak? Pegang pasti itu pasti alasan ya. Mas. Karena itu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kalau belum paham mungkin dijelasin lagi. Mulai ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Yuk, Mas. Ya, ayo Mas kita tolong ya. Yuk, konsentrasi ya. Oh, masih ya. Jadi teman-teman salah nanti ada mulut, hidung. Mata, mulut, hidung. Mata, mulut, hidung. Yuk, Mata, langsung ya. mulut, hidung. Hidung, mulut, mata. Mata, mulut, hidung. 1, 2, 3. Mulut. Yuk. Yang benar dong. Ini sama maju semua nih. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Hidung. Oke, diingat ya teman-teman. Mata, mulut, hidung. Mata, mulut, hidung. Yuk. Ayo, lanjut ya. Ya. Ini yang tengah maju ke depan. Harus fokus. Hidung. Coba ya. Oke, fokusnya. Lanjut ya. Mata. Mata, Hidung. udah main konsen nih. Hidung. Mata. Konsentrasi, konsentrasi dulu. Ayo konsentrasi dulu. Konsentrasi. Informasinya aku cepetin ya. Oke, sekarang lebih cepat nih. Kalian harus fokus ya. Mata, mulut, hidung. Mata, mulut, hidung. Mata. Maju, maju, maju. Ayo Bapak juga. Maju dong. Ayo maju, maju. Enggak, sebentar. Jadi hukumnya. Nggak bisa. Apa mau maju apa?
Amalia. Oke, kan tadi kalian sesuai sama materi yang udah disampaikan sama kakak-kakaknya, biar kalian lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan gender reproduksi. Gender reproduksi, biar kalian lebih paham dengan apa yang mereka sampaikan. Kita ada pelatihan, tapi pelatihannya berbentuk drama, biar kalian lebih gampang untuk memvisualisasikan. Jadi kita tolong ya buat diisikan. Nanti bakalan ada tanya jawab. Kakaknya ada pertanyaan ke kalian, kalian harus bisa jawab. Oke? Tim selanjutnya kalian yang kalah bakal kayak gini juga ya. Jadi Harus konsentrasi lagi. Jadi sesuai dengan ini kita yang pertama itu kita ada drama tentang biasa gender. Jadi agar teman-teman bisa ngerti langsung seperti apa contoh di Siap, bagus. perlu perlagakan nggak? Perlu diperlagakan? Perlu dong diperlagakan. Masa drama kalau iya aku lucu nih. Ada Juga aja. siapa kalian yang mau jadi artis? Guys, Siap ya? dulu baca dulu. Itu yang bergaris sesuai dengan kalian. Jadi yang warna hijau jadi yang dibaca yang hijau. Baca terlebih dahulu. Lalu nanti nggak usah nyok, nggak usah nyok. Pegang teks tapi diterangkan. Iya dong, diperagakan dong. Itu kan drama. Di SMK ini ada pernah nampil drama nggak sih teman-teman? Gak pernah? Pernah? Iya, iya. Siap ya? Siap ya? Diperagakan loh. Sama gerakannya loh. Sama mimik wajahnya loh. Dimaksimalin aja sesuai yang kalian bisa. Oke, teman-teman. Halo. Hai. Ini kalian dramanya bakal mulai nih. Judulnya Bias Gender di Sekolah. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih? Tokohnya ada Dina. Dina boleh angkat tangan. Jadi Dina. Oke. Ini kenalin dulu mungkin ya, kenalin namanya. Mungkin perkenalkan. Sebagai apa? Banyak podcast. Oke, jadi nih Nisa ini, Mbak Nisa ini berperan sebagai Dina. Yang selanjutnya siapa nih namanya? Dan bisa disebutkan sebagai apa? Oke. Namanya siapa? Oke, Rizky ini sebagai Durini ya teman-teman. Sebagai Durini dan yang terakhir dan Wildan sebagai Budi di sini. Budi. Siap ya? Langsung dimulai ya.
Di ruang kelas, setelah pengumuman juara kelas, Dina terlihat bahagia, sementara Budi duduk sambil menatapnya dengan wajah kurang senang. Budi, Dina lagi, kenapa sih tetap semester perayaan jadi juara kelas selalu ada perempuan? Kayaknya guru-guru tuh lebih suka nilai anak perempuan daripada kami yang cowok. kenapa begitu, Bun? Nilai kan berdasarkan usaha kita, bukan soal cowok atau cewek. Aku berani kerawat, bukan dapat nilai bagus. Ada. Iya, tapi kan anak cowok juga pintar. Cuma kayaknya kita lebih sering dinilai gak serius. Mungkin karena kamu sendiri kurang serius, Bun. Aku sering lihat kamu main game waktu istirahat. Sementara aku belajar. Bu Rini masuk ke kelas dan mendengar perbincangan mereka. Wah, apa ini? Lagi diskusi soal siapa yang lebih pintar. Iya bu, saya cuma heran. Kenapa anak perempuan seperti Dina sering banget jadi juara kelas? Bukannya bias. Bukannya bias. Menarik. Coba ibu tanya, menurutmu apa Dina mendapat nilai bagus karena dia perempuan? Iya, mungkin. Guru-guru kan biasanya lebih perhatian ke anak cewek. Itu yang disebut bias, Budi. Tapi ingat, bias tidak selalu datang dari orang lain. Kadang kita sendiri yang membiarkan bias menghalangi cara pandang kita. Dina, misalnya juara kelas karena dia rajin dan disiplin. Apa itu berarti anak laki-laki tidak bisa melakukan hal yang sama? Betul Bu, aku rasa prestasi itu sama usaha, bukan soal benda. Tepat sekali, Dina. Kita harus melihat prestasi berdasarkan kerja keras, bukan stereotip. Kalau kamu merasa kurang diakui, Bud, mungkin ini saatnya introspeksi. Kamu mau coba belajar lebih giat seperti Dina? Mungkin iya. Saya terlalu cepat menyalahkan keadaan. Bagus. Ingat, tidak ada yang lebih pintar atau lebih unggul karena gender. Semua punya peluang yang sama. Yang membedakan hanya usaha dan kemauan. Tersenyum kalau kamu mau, Bun. Aku bisa bantu kamu belajar. Terima kasih Dino. Aku bakal coba lebih serius mulai sekarang. Nah, itu semangat yang kita suka. Ingat, sambil mendukung itu kunci keberhasilan. Beri tangan dulu nih buat teman-teman di depan. Tunggu. Dapat Mungkin dari tadi ketiga temannya yang udah ngasih drama di depan, mungkin ada yang mau Ada yang bisa ditulis nggak? Ya,
kasih dulu ya pesan dari yang dapat drama kalian ambil dari drama tersebut apa? peradaban drama. Ada yang bisa? Ada yang bisa teman-teman? Halo. Oke, ada yang bisa jelasin pesan yang didapat setelah kalian lihat drama di depan? Oke, boleh. Yang bisa nggak? Jadi aku jelasin ya pesan-pesan yang ada pada drama tadi itu jangan biarkan bias gender mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan seseorang. Prestasi diraih melalui kerja keras bukan karena gender. Jadi teman-teman bisa lihat tadi di Budi itu tidak terima dengan prestasi yang didapat oleh Dina dikarenakan Dina itu dia belajar. Tetapi Budi itu menganggap Dina itu gurunya itu melakukan gender yaitu melakukan pembedaan terhadap siswa cewek yang sudah dibilang tadi karena cewek biasanya lebih diperhatikan apalagi guru cowok ya biasanya lebih ke cewek. Jadi seperti itu teman-teman pesan moralnya. Untuk selanjutnya, apa yang mau tanya ayo, angkat tangan, dapat bingkisan. Siapa yang mau tanya dapat ini? Tanya apa aja seputar materi yang di depan. Kalian boleh pilih atau apa bisa ini. Apa itu sih? Siapa itu yang tanya? Siapa mau tanya? Maju aja mas, maju aja. Siapa yang mau tanya? Dapat jawaban, nggak mau. Yang mau tanya pegang dong mic-nya, jangan mau musuh. Oke, ada yang ditanya? Mungkin yang cewek-cewek ini, kayaknya banyak pertanyaan di kepala-kepala kalian. Nah, mungkin masalah kalian nih sehari-hari, masalah kalian dengan cowoknya atau apa. Oke, nggak apa-apa dong. Ini, nggak apa-apa. Tapi yang materi di depan ya, saya perbedaan. Perkenalkan saya Nima Julia dan kelas 11 di kafe. Izinkan saya bertanya apa perbedaan seks dengan gender? Yang Reza. Oke, beri tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah nanya. Itu sama Bang bisa dijelaskan. Oke, rambutnya. Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya lagi dipersilakan dapat hadiah hanya dengan bertanya. Jadi perkenalkan nama, jurusan dan pertanyaannya. Nyalain laptop bro. Apa yang dimaksud dengan bias gender? Namanya siapa? Anasa. Beri tepuk tangan dong untuk Anasa.
Buat teman-teman yang mau ditanyakan lagi, Itu tuh udah. Di belakang yang nanya ini, sebutkan nama jurusan dan pertanyaannya. Jadinya bias gender. Apa faktor penyebab terjadinya bias gender? Sudah 3 pertanyaan nih teman-teman. Masih ada 3 aja lagi di depan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Yang cowok mungkin ya mas, Nah, soalnya yang dari cowok tadi cewek nih. semua. Mau pulang masa gak mau bawa jajan teman-teman? Ya. Gak mau bawa aja. Yo yang cowok yo, 3 cowok boleh deh. Ada yang mau tanya? Sesimpel itu loh pertanyaannya. Cowok. Iya gak apa-apa. Cowok gak ada ya cowok. Yang cowok bukan saya. Pertanyaannya apa bentuk ketidakadilan gender? Itu ketidakadilan. Perasaan aku cuma pendek. Kan Afdol harusnya. Kenapa gak mau Afdol? Drama. Kenapa Afdol gak mau? Yang main Siapa tahu? Kan harusnya kamu, kenapa semuanya dia? Kita tadi kan udah ada Tolong, aku pertanyaan tertekan. ya. Kita udah paper bag. Mungkin dari kalian ada yang mau sharing tentang kita, sharing ke kita. Permasalahan sehari-hari yuk. Ya, permasalahan sehari-hari yang mungkin kalian sekarang sadar, oh iya ini ternyata bias gender ya, ini ternyata stereotip ya. Mungkin ada 2 orang lagi. 2 orang lagi yuk. Boleh mas, maju mas. Maju boleh. Di belakang aja ya. Sebutkan nama, jurusan, sama pertanyaan. Ingetin orangnya, nanti kamu salah banget. Perkenalkan nama saya Rusman dari kelas 10 bisnis di April. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi bias gender dalam pendidikan? Bagus banget ya pertanyaan. Cara mengatasi bias gender dalam pendidikan. Mungkin dalam lingkup sekolah kalian ya. Mungkin kalian belum tahu cara mengatasi bias gender. Nanti dijelaskan. Terakhir. Satu lagi, terakhir teman-teman, siapa yang mau bertanya? Oke, di belakang ada. Disebutkan nama pertanyaan. Saya Pusara dari kelas 10 AKC. Terus Bagaimana solusi untuk mengatasi stigma masyarakat terhadap bias gender? Mengatasi stigma masyarakat terhadap bias gender. Ini kurang lebih sama ya, sama pertanyaan tadi yang di belakang. Yang membedakan yaitu masnya tadi dalam lingkup sekolah dan mbaknya dalam lingkup yang lebih luas. Nah, untuk pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Mas Afdol yang akan menjawab satu persatu. Tak coba jawab pertanyaan dari siapa yang nanya perbedaan gender dan seks. Siapa yang nanya? Oke, jadi ini teman-teman, aku mau menjelaskan lebih sederhana saja biar gampang dipahami ya. Seks itu jenis kelamin. Jadi kalau aku sama Mbak Sela
itu seksnya ya. Anak laki-laki secara biologis bisa diartikan seks itu sudah sejak lahir diturunkan oleh Tuhan yang sudah dilekatkan sama Tuhan dan itu gak bisa diubah. Seks itu sesuatu yang gak bisa diubah. Kalau gender itu anggapan orang-orang yang dikasih ke kita, labeling yang dikasih orang-orang ke kita. Misal orang-orang tuh anggap kalau Mbak Sela ini lemah, Mbak Sela ini gak bakal lebih kuat daripada Mas Abdul. Itu namanya gender. Tapi kalau seks itu yang tadi kan kami. Kalau gender yang anggapan itu bisa dipahami. Terus yang kedua, nah bias gender ini ada sangkut pautnya ini sama yang pertama. Jadi awal mulanya terjadi bias gender itu gara-gara anggapan tadi. Gara-gara ada anggapan kalau aku lebih superior, laki-laki lebih superior, dan yang cewek itu lebih lemah daripada yang cowok. Dan bias gender itu biasanya terjadi di mana saja ya. Aku kasih contoh di dunia pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang itu membutuhkan tenaga yang besar, tenaga yang lebih, itu biasanya perusahaan itu lebih apa ya, tertuju dan pekerjaan itu bukan cowok, laki-laki bukan perempuan. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah menekan di pikirannya kalau cewek itu lemah. Padahal apa ya, ada juga kok laki-laki yang lemah dan tidak semuanya perempuan itu lemah, ada juga yang kuat itu teman-teman. Itu bias gender. Yang tanya bias gender siapa tadi? Nah, udah paham. Ya, bias gender itu masalah yang timbul gara-gara ada anggapan, simpelnya seperti itu ya. Gara-gara ada anggapan kalau laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi bias gender bisa dibilang masyarakat yang merendahkan suatu kelompok. Sebenarnya bias gender juga terjadi ke perempuan ya, juga ada terjadi di laki-laki juga. Anggapan masyarakat kalau yang harus mencari nafkah itu laki-laki, itu juga merupakan bias gender teman-teman. Kalau kalian baru tahu ya. Jadi di masyarakat kita, terutama di masyarakat Indonesia, terkhususnya Madura, itu pasti menganggap kalau laki-laki itu yang harus menafkahi keluarganya atau mencari nafkah buat keluarganya, yang mencari uang. Sedangkan yang perempuan itu lebih diutamakan untuk bekerja di rumah. Yang kalau kata orang-orang di sini itu dapur, sumur, kasur. Terus oke, nomor 3 pertanyaannya, apa sih faktor terjadinya bias gender? Sudah disebutkan tadi ya, bias gender terjadi gara-gara ada anggapan dari pihak superior yang menganggap kalau dia tuh lebih kuat daripada perempuan atau pihak laki-laki. Sudah ya teman-teman yang nomor 3. Betul tidak? Sebenarnya pertanyaan nomor 2 sampai nomor 4 ini hampir sama sebenarnya ya. Untuk ketidakadilan ini contoh ya. Sebenarnya ini aku kasih contoh di dunia pendidikan ya, di dunia kalian. Mungkin di sini enggak, tapi aku contohin di sekolahku dulu. Bias gender itu terjadi ketika guru-guru itu kalau ada pemberian tugas atau mempercayakan sesuatu itu lebih ke perempuan. Karena anggapan dari guru-guru itu yang cowok-cowok ini adalah siswa-siswa nakal. Dan apa akibat dari hal tersebut? Karena sering dianggap dan sering dibiasakan hal tersebut, jadinya yang cowok ini merasa kurang perhatian. Yang cowok ini merasa ya udahlah, nanti tugasnya juga bakal dikasih banyak cewek. Dan nilai juga pasti lebih bagus ya cewek. Itu pasti. Akhirnya yang
pihak cowok ini malas buat belajar. Buat apa? Buat apa aku belajar sungguh-sungguh kalau nanti akhirnya dengan nilainya sudah perempuan? Gak jarang kok di sekolah, mungkin di kalian belum ya. Gak jarang juga di sekolah kita ada cewek itu ada juga kalau belajar itu kurang, tapi gara-gara dia perempuan, guru itu lebih apa ya? Lebih lagi buat kasih nilai yang ke perempuan. Padahal kesungguhan belajar itu lebih sungguh yang cowok. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana solusi untuk mengatasi stigma tentang gender? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menanggulangi masalah gender ini tidak langsung bisa dimulai dari atas, tapi kita harus mulai dari bawah dulu. Mungkin aku mau tanya dulu ya teman-teman, dalam lingkup terkecil kita tolong didengarkan ya. Dalam lingkup terkecil kita yaitu keluarga, kadang anak laki-laki dan anak perempuan itu dibedakan. Jadi gimana caranya mengatasi stigma tersebut? Harus ada yang memulai itu, harus ada yang berani menyuarakan. Jangan di sekolah dulu, jangan di lingkungan dulu, tapi di keluarga dulu. Bayangin kalau sudah di keluarga sudah tidak ada bias gender, mulai merembet ke lingkungannya sudah tidak ada bias gender, pada akhirnya semua itu bakal menghilang dengan pelan-pelan. Jadi bias gender ini sebenarnya dimulai dari keluarga. Kadang tanpa sadar keluarga kita itu melakukan bias gender terhadap kita. Mungkin ada yang relate ya, tapi itu faktanya lah. Kadang orang tua kita itu memandang kalau laki-laki sama perempuan itu beda. Salah satu contoh aku bisa contohin, misal dalam dunia pendidikan ya, yang karena kalian minta contohnya dalam dunia pendidikan. Terkadang keluarga itu lebih mementingkan pendidikan yang cowok daripada yang cewek. Mungkin anggapan kalau cewek ini buat anak sekolah tinggi kalau hidupnya juga bakal ada di rumah, buat ngurus suami dan ya, sebelum aku kasus. Aku di sini bukan berada di pihak cowok atau cewek ya. Aku mau berada di pihak yang benar. Jadi sebenarnya itu salah teman-teman. Itu salah. Tujuan kami sekarang mengadakan sosialisasi ini buat memberikan kesadaran kepada kalian supaya kalian juga bisa memberikan sosialisasi, entah itu di lingkungan teman kalian, lebih menyebar lagi setelah ini di lingkungan keluarga kalian. Kalian harus bisa menyuarakan hal tersebut. Itu bentuk bias gender. Kadang orang tua kita, kalian atau saudara-saudara kita, keluarga kita itu nggak tahu kalau itu bias gender. Apa yang perempuan ini nggak mau mendapatkan hak yang sama yang seperti laki-laki dapatkan? Jadi untuk menghilangkan stigma tentang bias gender ini dimulai dari keluarga dulu. Begitu. Terima kasih. Oke teman-teman, ini ada scan barcode lagi ya. Ini yang awal tadi beda. Dan yang ini juga beda. Ini yang tadi pembukaan, yang ini juga, yang ini scan buat penutupan. Kita tolong di-scan teman-teman, diisi. Ini hadiahnya boleh nanya. Mungkin tadi siapa aja ya? Aku jadi banyak banget. Enggak tadi 5. Ya.
Oke, belum penutupan dan teman-teman diisi dan bisa langsung ditulis di SDR untuk lebih kapan menonton link Ini ada yang mau kuliah nggak kira-kira? Mau kuliah semua ya? Mau semua. Nanti sama dia sama kameranya sama kita teman-teman. Jadi kita di jurusan ilmu komunikasi mungkin sedikit relate sama teman-teman karena di prodi ilmu komunikasi itu ada mata kuliah di kafe multimedia itu ada, yaitu kita ada produksi film, ada videografi, sinematografi dan videografi. Ada mungkin teman-teman yang suka desain, ada desain grafis juga, ada desain grafis juga di jurusan kita. Jadi teman-teman banyak faktor, banyak skill yang ada di sini. Mungkin yang mau kuliah di UTM ada referensi di jurusan. Oke, diisi dulu ya teman. Ini linknya beda dari yang awal karena yang awal kalian belum mengetahui tentang gender, terus gender kesehatan. Nah, untuk link yang ada di sini hanya pertanyaan menjawab karena kalian sudah dapat dua materi itu, jadi kita harap kalian bisa jawab. Untuk contoh-contohnya Gacor, bias gacor. lebih cepat, lebih Baik. Nah, diisi dulu tapi ya. Udah semua coba cek dulu Mas Dias ada berapa siswa yang udah isi. Man yang bilang sudah masih 10 orang loh. Ya, yang isi cuma 10 orang. Ya segera diisi yuk. Lebih cepat juga kita hari ini kita mulai. Oke, 11. Mungkin karena sudah mengikuti semua di link dan teman-teman sudah mengikuti acara kita dari awal sampai selesai. Saya mau teman-teman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan sekolah SMK Alasari. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan kita untuk mengadakan penyuluhan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh bapak, terima kasih sudah mendukung kepada seluruh guru yang ada di SMK Alasari. Teman-teman semuanya juga terima kasih sudah mendukung kami dalam sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf.